Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, Sobat Agri Indonesia. Kita kali ini bertemu lagi di podcast Ngopi Instan, ngobrol inspiratif Sosek Pertanian. Ya, kali ini kita ada bintang tamu yang sangat spesial, yaitu lengkapnya adalah Bapak Dr. Iwan Setiawan, SPMSI. Namun kita di Sosek Pertanian Unpad biasa memanggil beliau dengan sapaan Kang Iwan. Halo Kang Iwan, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke. Topiknya hari ini sangat menarik. Topik yang sangat hangat nih ya, khususnya di bidang perusahaan-perusahaan agribisnis, yaitu mengapa startup agro banyak yang berjatuhan. Nah, mungkin langsung saja nih saya tanya ke Kang Iwan ya. Kang, kenapa Kang? Dari sisi akademis dulu deh dijawabnya Kang ya. Kenapa fenomena ini muncul nih akhir-akhir ini? Oke. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topik yang sangat menarik ya, karena memang ini garapan kita ada di era disruptif gitu ya. Tetapi bisnis yang semula dibayangkan akan struggle gitu ya. Kan hype lah gitu Kang. Betul, bakal meledak lah bahasanya gitu ya. Tapi tiba-tiba amruk gitu ya. Saya beri catatan beberapa startup yang telah lebih dulu lah ya. Misalnya iGrow gitu ya. Dulu itu dibanggakan lah gitu ya. Rontok juga, 5 kg. Siapa yang nggak kenal 5 kg? Startup artis namanya juga itu. Rontok juga. Tani Hub, ya kan? Ya. Meledak, runtuh gitu ya. Krodi, ya meskipun secara institusi bisnis masih ada, tetapi praktek bisnisnya rontok gitu ya. Nah, ini. Kemudian saya lihat juga yang startup startup non horti ya. Nah, ini kadang kita itu bias tadi ya. Jadi yang disebutkan oleh saya tadi itu adalah startup yang bergerak di horti gitu ya. Jadi domainnya itu mirip seperti supplier lah gitu ya di kita itu. Padahal kita pun mengenal startup yang bergerak di hilir. Contohnya ada Coffee Shop gitu ya. Coffee Shop ini bisnis rintisan juga gitu ya, karena mereka bukan hanya luring gitu ya, daringnya pun berjalan gitu ya. Nah ini pertanyaannya tadi kenapa bisa rontok gitu ya? Iya, kenapa Kang ini? Ini. Pertama, bisnis rintisan di kita itu involusi gitu ya. Jago kandang lah gitu ya. Nah ini nih. Involusi itu terlalu banyak. Ya, terlalu banyak, kemudian secara spasial eksistensinya ada di perkotaan. Nah, ini menjadi persoalan. Ya. Padahal dalam model bisnis ya, startup itu harusnya bisnis end to end gitu ya. Rantai pasoknya pendek gitu. Bahkan Renal Kasar mengatakan bukan pendek lagi gitu ya. Karena dari konsumen langsung ke produsen gitu ya. Kan aplikasi basisnya gitu ya. Ini harusnya ada di pedesaan gitu ya. Nah ini ketika ada di perkotaan justru sebaliknya. Bukan memperpendek rantai pasok, malah memperpanjang. Nah ini. Jadi ada satu tambahan dari rantai pasok yang ada sebelumnya gitu ya, dengan kehadiran si startup ini. Meskipun memang beberapa menjalin kemitraan gitu ya. Nah ini, itu yang pertama gitu ya, involusi. Yang kedua tadi, bias kepada produk-produk tadi ya, yang fresh food misalnya gitu ya. Itu kenapa sangat menjanjikan? Karena cepat, ya, cepat gitu ya. Kemudian banyak permintaannya, persoalannya banyak yang meminati juga gitu. Karena banyak yang minat, kemudian berdiri di perkotaan banyak, ya itulah. Sama seperti halnya supermarket yang kanibal juga ujungnya gitu ya, karena terlalu dekat. Nah, ini. Sementara konsumen di perkotaan itu juga gitu. Nah itu tadi, kenapa saya sebut jago kandang? Karena tidak melakukan ekspansi keluar provinsi ya, atau keluar pulau, atau misalnya keluar negeri gitu ya. Nah itu. Ini gejala. Padahal kita tahu bahwa startup itu model bisnisnya komunitas, ya kan? Jadi kalau kita lihat dari Christensen, bisnis disruptif itu kan bisnis berbagi, berkolaborasi, beraplikasi, berbasis komunitas gitu ya. Oh, iya. Nah,
Itu yang kedua gitu ya. Share-nya menjadi mempertajam margin, nah itu aja. Sehingga petani-petani yang ada di pedesaan tidak menikmati juga gitu ya tadi. Ya. Tetapi ada alasan juga kenapa tidak di pedesaan gitu ya. Iya, Nah, ini itu, Kang. ya. Pertama adalah infrastruktur bisnis logistik yang belum mendukung. Oh, di desa ya? Iya, betul. Jadi ketika sekarang mau berbisnis dari pedesaan, apakah bisnis logistiknya sudah mendukung gitu ya? Sekarang, nah, itu faktor yang mendorong kenapa mereka eksis di perkotaan gitu ya. Karena kalau misalnya sekarang mereka di pedesaan, kemudian bisnis logistik belum mendukung, tidak efisien juga nanti di pemasaran ya. Nah ini, itu yang apa namanya, yang kalau kita counter gitu ya, kenapa mereka tidak mau ke pedesaan. Nah, infrastruktur apa yang tidak mendukung di pedesaan itu? Sebetulnya harapannya gini, mereka datang ke pedesaan, posisinya si startup ini mirip seperti Halmat gitu ya. Memiliki infrastruktur Ya. yang bisa mengkolektifkan semua Di desa. semua hasil agro yang ada di desa. Jadi nanti mereka memang sifatnya memotong rantai pasar kan ya. Betul. Dari situ. Kalau di Iya. kota kan istilahnya sayuran itu masuk ke pasar induk dulu, baru ke mereka. Iya. Jadi malah menambah. Betul. Meskipun memang ada yang bermitra ya. Ada ya yang sebagian. Tetapi katanya sekarang lebih banyak ngambil dari pasar induk. Jadi kata konsumen malah makin mahal ya. Betul. Ke konsumen tambah mahal, share Ya. ke petani makin kecil. Makin kecil, Iya, ya. itulah. Nah, karena seperti itu, maka wajar gitu ya jika satu persatu berjatuhan gitu ya. Tapi ada lagi sekarang, kalau saya lihat startup yang sedang naik daun gitu ya. Seneng sih melihat grafik seperti itu gitu ya. Tetapi di sisi lain ada persoalan juga. Jadi bukan praktik bakar uangnya yang berlebihan gitu ya. Iya. Tetapi investornya yang kebanyakan. Investor yang nitip uang. Nah, ini. Karena di kita itu selalu berpikir instan gitu ya. Iya. Jadi di Amerika memang diakui juga di sana itu banyak bank yang rontok gitu ya, karena tadi terlalu jor-joran mempush startup. Investasi startup, Betul, ya. iya, investasi di startup. Iya, mereka menggunakan dalil tadi untuk bakar uang gitu, tapi kan tidak apa namanya, tidak safety juga gitu ya, ketika involusinya tidak diantisipasi gitu. Ya. Jadi ini merupakan sebuah koreksi lah. Ya. Bukan berarti tidak prospektif ya, karena ini baru tahap pertumbuhan gitu ya. Nah, maka perlu dikuatkan oleh kita gitu ya. Supaya tadi harus diantisipasi, supaya tidak involusi bagaimana gitu. Contoh di Jatinangor. Jatinangor itu coffee shop banyak tumbuh gitu. Iya. Konsumen mahasiswa Iya. dan sebagian warga lah gitu ya. Yang tinggal di komplek-komplek perumahan gitu ya. Kelas menengah ke atas taruhlah. Tetapi ketika bertambah satu coffee shop mati satu. Gitu. Iya kan? Iya, iya. Nah ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Belum didukung dengan big data. Iya. Trafficnya seperti apa sih gitu ya? Nah ini si coffee shop itu meski punya, sama seperti bisnis e-commerce gitu ya. Iya. E-commerce itu apakah mau termasuk di media sosial ya, Iya, iya. di Facebook atau di Instagram atau di TikTok gitu ya. Yang harus dipetakan pertama kali adalah lalu lintasnya atau trafficnya ini gitu ya. Demand-nya. Betul, akan ketahuan berapa kapasitasnya gitu ya. Iya. Nah, sehingga ketika mau menambah dengan komoditas yang sama gitu ya, atau dengan bisnis yang sama, ya otomatis Iya. tadi gitu ya, karena involusi maka ada yang mati gitu ya. Tumbuh satu, runtuh satu gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kelemahan di kita. Iya. Ya. Kemudian yang menarik tadi bias komoditas gitu ya, bias komoditas. Jadi pertanian yang kalau kita perhatikan yang paling menguntungkan itu sebetulnya bukan di fresh food gitu ya. Tadi misalnya boleh di frozen gitu ya, dan itu sudah marak juga. Nah, sudah marak juga. Saya agak khawatir juga karena tidak diatur. Semua mengembangkan itu mati juga nantinya gitu ya. Yang menarik adalah yang kurang digarap juga di kita adalah produk pertanian. Produk pertanian. Iya, betul. Dalam artian packaging, kemudian pengolahan juga gitu ya. Betul. Olahan gitu ya. Iya, iya. Karena apa? Para pelaku dari luar itu membidik itu. Iya. Kenapa? Umur ekonomisnya lama. Iya. Kita tahu sayuran gitu ya, paling banter, ya kan? Harian lah. Harian. Cabe 3 hari 4 hari gitu ya, Busuk. udah busuk gitu ya.
Nah ini, jadi kalau yang fresh itu disukai oleh ibu-ibu gitu ya, atau oleh rumah tangga, oleh konsumen lah, terutama di rumah tangga gitu ya. Tetapi ketika berbicara bisnis, apalagi kita ekspansi gitu ya, sampai keluar, maka produk yang harus digarap oleh kita. Kita harus bisa berupaya memperpanjang umur ekonomisnya. Betul. Ya. Kuncinya di situ ya. Iya, karena ketika sekarang umur ekonomisnya meningkat, Iya. pasar bisa lebih luas lagi. Peluang ekspansi Betul. terbuka. Iya. Nah itulah yang harusnya tadi ya, produk-produk UMKM itu ditampung dalam sebuah pusat, kalau saya menyebutnya gudang dagang lah gitu ya. Iya. Nah gudang dagang atau halmat gitu ya, atau resi gudang kayak gitulah. Nah itu si produk-produk UMKM itu dikumpulkan di gudang dagang atau di resi gudang itu yang satu kecamatan satu. Regional. Iya, regionalnya gitu ya, di sana dalam klaster lah gitu ya. Iya. Satu ditempatkan di sana, tempatkan teknotalent. SDM muda yang menguasai aplikasi gitu ya, yang jago lah untuk ini. Karena apa? Kita jangan berpikir sekarang UMKM dididik tuh, didampingi oleh UMKM punten ya, oleh dinas misalnya gitu. Bagus, Iya. tapi implementasinya nggak ada. Kenapa? Kata si pelaku UMKM, jangankan ngurus yang gitu, ngurus produksi saja kurang gitu ya, alokasinya. Nah maka tadi ketika si barang itu sudah diproduksi, maka urusan packing, urusan barcode, urusan big data, Iya. ya kan? Sekarang pasti tuntutannya ada meskipun basisnya komunitas, itu yang namanya good agriculture practice atau good manufacturing gitu ya. Bahkan sekarang ke good post harvest misalnya gitu, ya itu tetap perlu. Iya, iya. Nah siapa yang menangani itu adalah gudang dagang atau resi gudang gitu ya. Nah di halmat ini barcode dibuat oleh ini big datanya dimasukkan gitu ya. Iya. Nah kemudian apalagi si halmat ini berfungsi juga untuk mempromosikan, mempromosikan dalam skala yang luas gitu Iya, ya. iya, iya. Setelah mempromosikan, kemudian mengirimkan juga. Ya. Nah karena dikolektifkan dalam satu resi gudang gitu ya, maka tidak ada istilah tidak efisien. Karena proses pengiriman bukan satu persatu kan gitu ya. Betul. Nah, kalau bisa dalam bentuk kargo, kirim besar gitu ya. Iya. Nah, ini berarti kan efisien dalam pengiriman. Nanti seperti apa mekanismenya dengan si UMKM gitu ya? Konsinyasi saja. Ya kan di awal harus disepakati kan ini bisnis komunitas. Iya. Kan berbicara tentang share. Sekarang berapa lah? Di media sosial Facebook berapa? Kalau berbicara tentang promosi gitu ya. Iya. 3%, 2% ngambilnya. Share untuk Iya, promosi kan. betul. Iya. Share sekarang dengan bisnis logistik aja yang COD paling banter 3%. Nah, berarti kan tadi gitu ya, menguntungkan. Itu dimasukkan ke dalam biaya. Nah, kemudian tadi share dengan si UMKM-nya gitu ya. Itu menolong sekali itu. Betul. Atau gini, kalau tidak dalam satu kecamatan, kalau ada di sentra produksi desa. Desa itu punya BUMDes. Fungsikan sebagai Iya. tempat halmatnya tadi Betul, gitu ya. betul. Resi Termasuk gudang. keluhan para pengusaha yang ingin invest di desa adalah masih rendahnya Kang, internet ya. Jaringan Internet juga Betul. masih belum Iya. bagus ya di desa. Mungkin bisa Betul. jadi itu salah satu infrastruktur Iya. yang perlu Kang ya. Betul, itu satu kelemahan meskipun bisa diantisipasi gitu ya. Iya. Tapi saya melihat ada satu resi gudang gitu ya, Iya. atau semacam gudang dagang di selatan gitu ya, Garut Selatan tuh. Garut ya. Iya, Garut Selatan. Meskipun baru spesifiknya anak mahasiswa ya, yang penelitian di sana itu, Iya. anak mahasiswa agribisnis, dia penelitian di sana, yang menarik, dia mempromosikan dari desa. Pengadaan barang kerjasama dalam komunitas gitu ya. Iya. Apa yang dipasarkan? Sale pisang gitu. Sale pisang. Iya, spek di sana aja gitu. Tapi udah jalan gitu. Betul. Kata saya, siapa yang mendirikannya? Milenial yang datang dari kota, itu. Nah, ya. Nah, jadi harus ada juga tadi. Bagaimana penyediaan jaringan? Oke, SDM juga. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya menawarkan konsep brain gain, balik sebagian SDM yang terdidik ini ke desa gitu ya. Gerakan itu, lapangan kerja baru. Iya. Jadi milenial bagus untuk pertanian gitu, tapi jangan didorong ke produksi. Karena produksi masih digeluti oleh sebagian besar petani meskipun berusia tua. Iya. Maka yang harus dibidik oleh kita adalah tadi, bagaimana sekarang pengolahan gitu ya, bagaimana marketingnya gitu. Jadi mainnya lebih dihilir Betul. ya. Penambahan nilai. Karena itu Ya. persoalannya gitu ya. Iya. Jadi persoalannya ada di sana. Sehingga tadi bisnis end to end itu ya, bisnis custom lah gitu ya, itu bisa berjalan dari pedesaan. Maka share-nya otomatis.
Jika ini berjalan, sejahtera tuh UMKM atau petani gitu ya. betul. Karena apa? Dari desa gitu. Maka tadi share-nya. Ada buktinya Al-Ittifaq ya, sudah berposisi sebagai resi gudangnya Resi gitu ya. gudang, ya. Jadi yang milik anggota itu di bawah P4S gitu ya. Nah, itu dipasarkannya di Al-Ittifaq. Iya, iya. Itu daring, bisnis custom juga gitu ya. Siapa yang ngirimnya? Ya dikirim langsung dari Al-Ittifaq gitu ya. Nah, ini kenapa bisa? Karena dia punya armada gitu ya. Iya. Dalam artian memberdayakan santrinya juga gitu ya. Betul. Di samping dia berbagi juga dengan bisnis logistik gitu ya. Nah, ini sudah ada lah buktinya gitu ya tadi. Menguntungkan. Ya, Kang, ini agak sedikit ke area digital ya. Ada nggak kemungkinan, Kang? Jadi kenapa banyak startup agro ini yang berjatuhan? Karena mereka lambat dalam proses adaptasi menuju dengan digitalisasi ini. Apakah ada hubungannya, Kang, itu? Kalau dilihat kaitannya dengan itu, dia sebetulnya kelompok yang Justru mereka yang melek tepat. digital ya. Betul, yang melek tadinya gitu ya. Iya, iya. Cuma kalau saya lihat tadi salah menangkap konsep gitu ya, yang kedua salah posisi gitu ya. Karena di kota itu ya. Betul, di kota. Ketika di kota, kemudian rantai menjadi panjang, Iya. tidak efisien, berbaginya terlalu tinggi gitu ya. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 3% gitu ya. Nah, ini untuk sebagian pelaku merasa keberatan juga Iya. ya. Kemudian tadi konsumennya tetap. Konsumen tidak bertambah. Betul, karena itu kalau dibuat algoritmanya, trafficnya gitu ya, Iya. kelihatan sekali stagnan gitu ya. Betul. Nah, oke. Solusinya bagaimana gitu ya? Nah, gimana tuh, Kang, solusinya Betul. kira-kira? Saya berpikir ya, kita tadi jangan jago kandang. Maka kita harus ekspansi keluar tadi. Di samping mengolah gitu ya, Iya. bentuknya produk lah. Tapi yang penting itu kayak kopi shop lah. Kopi shop itu di Bandung bagai jamur di musim hujan gitu ya. Luar biasa banyak lah. Setiap 100 meteran. Ya, betul. Sementara konsumen itu juga. Iya. Nah, ini supaya supaya berkembang ke depannya, kita harus ekspansi ke luar negeri. Ya. Bolehlah kita ekspansi ke luar pulau gitu ya. Iya. Tetapi di pulau-pulau kita juga sama lah, berkembang juga startup ini ya. Karena pelakunya milenial juga, ya. Nah, saya berharap gini, ekspansi misalnya sekarang Malaysia gitu ya, Brunei gitu ya. Asia Tenggara aja dulu, ya. Ada bisnis komunitas yang sukses ekspansi ke negara tetangga, komunitas itu UMKM kayak gitu ya. Iya. Eksplisit di depan mata kita. Chathaim. Chathaim itu ada komunitas di Thailand. Itu bisnis komunitas gitu ya, UMKM tuh. Tapi dia ekspansi ke kita gitu ya. Apalagi Tahiti. Itu sama juga, boba Malaysia gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita punya payung hukum yang jelas, karena ada kekhawatiran juga di kita. Kalau payung hukumnya belum jelas gitu ya, nah bisnis-bisnis komunitas ini bisa rontok di luar negeri gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika itu kan udah hampir 12 tahun tuh si Chathaim itu ya ke Chathaim. kita. Jadi saya pernah ngobrol juga di Jatinangor ini. Ketika saya tanya, ini franchise gitu ya? Betul Pak. Tapi pengawasannya dari mana? Ada Pak orang Thailandnya gitu ya? Mana? Ditunjuk di depan kita. Ada. Ada, saya ngobrol. Ditanya pakai bahasa Inggris, jawabnya pakai bahasa Sunda. Udah 8 tahun kata dia. Udah 8 tahun. Jadi kata saya itu luar biasa. Nah, yang menjadi catatan kita, ketika mau ekspansi keluar, jangan mengandalkan orang luar. Tidak bisa. Iya. Maka generasi milenial ini migrasi keluar. Iya. Ya. Kalau kita tidak mendorong yang baru keluar, manfaatkan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Ya betul. 9 juta orang Di luar negeri kan? di luar negeri. Kita, ya. Warga Indonesia yang ada di luar negeri itu 9 juta orang. Iya. Nah, itu kalau dimanfaatkan oleh kita sebagai jaringan bisnis, bahkan saya punya pemikiran, ganti itu TKI itu. Mohon maaf ya, tidak merendahkan Iya. PRT gitu ya, tetapi ganti posisinya sebagai jaringan bisnis. Manajer. Betul, level-levelnya. buka di mana-mana gitu ya. Iya. Ya, bukankah kita punya sejarah di jalur sutra gitu ya? Iya. Jadi kalau kita lihat di jalur sutra itu kan banyak sekali orang Indonesia yang tinggal, orang Nusantara yang tinggal di sana. Di sana. Karena itu, mereka migrasi. Mengikuti jalur perdagangan. Betul. Dan mereka tinggal di sana gitu sana, ya. Nah, itu sudah dilakukan oleh China. Iya kan? Mereka bukan mengirim barang, tapi orangnya Orang juga. dulu di sini. Betul. Nah,
Saya tertarik dengan si Kang Jajang ya. Kang Jajang itu orang Cisero, Cisurupan. Dia itu pembisnis tomat gitu ya. Jadi kalau ada tomat dibuang gitu ya, itu kemudian difilmkan gitu ya. Hati-hati juga. Itu Kang Jajang itu hampir tiap sortir itu dibuang tuh. Tapi itu kan yang tidak memenuhi standar, grade-nya. Buanglah ke Cimanuk gitu ya. Nah, jadi bukan berarti tidak laku itu, tapi itu adalah hasil sortiran gitu, sortiran lah. Nah, si Kang Jajang ini dulu mengirim barang ke luar pulau tanpa menempatkan orang. Nah, ditipu kata Kang Jajang. Kena tipu ya. Akhirnya dia menempatkan saudara-saudaranya, ya di Kalimantan, di Sumatera gitu ya. Nah, dialah channelnya. Saya berangkat dari sana, jadi kalau kita mau mengembangkan startup ke luar negeri, posisikan juga orang-orang kita di luar. Kita buka outlet lah. Iya. Betul, kita buka. Ini catatan ya, saya pernah ngobrol dengan direktur PTPN nih. Ada nggak outlet kita di luar negeri? Untuk teh gitu ya? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu. Setingkat PTPN saja nggak punya. Nggak punya ya? Nggak punya, memang selama ini PTPN menjual bukan produk, komoditas. Meskipun sekarang ada teh pucuk lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang keluar, bukalah gitu. Nah, ini korporasi bisa buka. Kalau korporasi buka outlet, sebetulnya dia adaptasi. Turun ke bisnis komunitas. Nah, sekarang kayak gini, Starbucks. Starbucks kalau tidak segera beradaptasi, yang tadi gitu ya, yang harus beradaptasi itu korporasi karena takut dia oleh komunitas. Kalau dia tidak segera migrasi ke model bisnis disruptif gitu ya, udah rontok duluan. Matahari, Jogja gitu ya, mereka cepat migrasi kayak gitu. Nah, si korporasi ini di kita pun sama gitu. Kalau PTPN jangan berkukuh dengan komoditas, nggak ada nilainya kok. Kalau sekarang kita bertahan dengan komoditas, apa bedanya dengan zaman kolonial? Ya kan gitu ya. Sawit kita jual CPO, nggak ada nilai tambahnya gitu. Nah, jadi kita manfaatkan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri itu sebagai jaringan bisnis. Naikkanlah satu derajat lah. PRT itu sekarang menjadi jaringan bisnis gitu ya. Siapa gongnya yang ada di sana? Yang melindunginya? Atase, duta besar, kayak gitulah. Ya bahkan sekarang PRT di luar negeri, Kang ya, banyak yang jadi YouTuber, Kang. Betul. Subscribernya banyak. Ada yang berjuta-juta ya. Yang dari Mekah itu ya. Dari Malaysia, dari Hong Kong ya. Itu mungkin proses mereka beradaptasi gitu ya. Nah, ini berarti mereka lebih cepat sebetulnya. Ya, lebih cepat. Karena apa tadi? Dia berada di luar. Kemudian banyak objek-objek yang menarik gitu ya. Kan mereka syuting objek-objek yang ini. Kadang-kadang tidak berguna juga, tapi menarik gitu ya bagi kita yang ada di sini gitu. Nah, itu sudah mulai berkembang mereka itu, terutama dari kelompok-kelompok milenial saya pikir ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh kita 9 juta dan tersebar di seluruh penjuru dunia. 9 juta orang. Ini catatan diaspora Indonesia gitu ya. Nah, jadi dalam setiap pertemuan itu mestinya saya pernah nulis di Kompas ya tentang mengelola diaspora Indonesia gitu. Salah satunya itu. Jadi boleh saja dibalik sebagian ke kita gitu ya. Balik sebagian untuk membangun tadi, untuk membangun katakan tadi lah berkontribusi kepada negeri gitu ya. Karena yang ada di luar ini, mohon maaf, kita itu kan menerapkan satu kewarganegaraan. Nah, mereka itu menggantung di luar itu. Tidak ada pilihan. Ya, kalau tidak tetap warga negara kita, ya dia harus menjadi warga negara lain. Kalau negara lain kan dia punya bisa dua. Betul, punya tunjangan paspor, anak, punya tunjangan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita beda dengan Cina, dengan Arab, dengan Turki gitu ya. Nah, mereka dua kewarganegaraan, India gitu, dua kewarganegaraan tuh. Nah, meskipun sekarang sudah si rancangan undang-undangnya sudah masuk di prolegnas. Kita pun akan memberlakukan dua kewarganegaraan. Sehingga tadi ketika dua kewarganegaraan ya, nah itu kontribusi anak negeri yang di luar negeri itu, para diaspora itu akan lebih jelas gitu ya. Terutama mereka-mereka yang selama ini ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer dan sebagainya gitu. Nah, kalau China, ya Cina itu kan dua kewarganegaraan gitu. Ya boleh dua, Kang. Boleh. Wong sekarang pun sama gitu ya. Kan itu kereta cepat juga kan dari ini, sana ya sebagian. Manfaatkan oleh kita tadi misalnya di Uni Emirat gitu ya, di Arab, di Turki, di mana-mana lah. Itu jadikan sebagai jaringan bisnis, termasuk tadi. Kan sekarang kalau dulu kan di jalur sutra itu kan jalur darat gitu ya. Sekarang itu ada 3 jalur, 4 jalur bahkan. Ada jalur darat, bisa kereta atau mobil gitu ya. Ada jalur laut, ada jalur udara, satu lagi jalur virtual.
Jalur virtual deh. Iya, jadi sekarang itu bakal cepat gitu ya. Nah ini harus dimanfaatkan oleh generasi milenial terutama gitu ya. Jadi kalau sekarang saya setuju aja dengan Pak Ridwan Kamil gitu ya, dengan program petani milenialnya, tetapi jangan dipus kepada produksi saja gitu. Harus pasca produksi justru kita ekspansi keluar supaya tadi kalau bisa Jawa Barat yang pertama gitu ya. Tapi potensinya se-Indonesia ada gitu. Bisa antar pulau, kemudian antar negara ya, di Asia Tenggara, Asia Pasifik gitu ya. Kemudian ekspansi keluar terutama di jalur sutra baru. Karena kita punya catatan. Kita akan memanfaatkan 2045 misalnya. Ya, jadi si roadmap-nya dibuat dari sekarang. Nah, si roadmap ini kenapa dibuat 2045, 2035, 45 gitu ya? Kata si Ki Sore Mahbubani, jadi si apa namanya, ekonomi dunia itu akan bergeser ke kita. Geser ke arah timur kan ya? Ke timur lah. Jadi hemisfer baru dunia disebutnya juga gitu ya. Nah, kenapa disebut hemisfer baru tadi? Negara-negara yang ada di daerah bulan sabit ini ya, dari Turki itu sampai ke Kepulauan Solomon, itu semuanya masuk era bonus demografi. Semua ya? Betul, semuanya. Dan Turki udah duluan sekarang gitu ya. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh kita. Artinya apa? Ada pepatah Arab yang mengatakan cintanya datang sebelum dia jatuh cinta gitu. Orang lain sudah pada tahu. Sudah pada tahu bahwa kita akan memasuki era bonus demografi. Kitanya nyantai-nyantai aja belum tahu. Ini bahaya nih. Ya kan ya? Nah, ini bahaya nih. Jadi harus oleh kita dibangun kesadarannya gitu ya. Harus berani lah. Jadi mahasiswa gitu ya sekarang mulai digeser lah. Jadi kalau berbicara tentang magang internasional itu saya sangat setuju gitu ya. Sangat setuju. Betul, karena itu akan membuka wawasan mereka, kemudian keberanian mereka. Betul. Saya baca semua tracking ya. Bagaimana kebangkitan Cina ini gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencaci karena memang mereka udah 40 tahun yang lalu dia masuk era bonus demografi. Memulai bonus demografi mereka 40 udah lewat. Jadi dia itu udah sedang ada di puncak bonus demografinya gitu ya. Mereka itu bergerak dari setiap provinsi udah dipilah. Kamu bergerak ya. Jadi yang ke kita itu Macau lah gitu ya. Yang provinsi yang lain itu masuk ke Kanada, yang lain masuk ke Timur Tengah gitu ya. Itu udah diplot. Jadi pemetaan sumber daya mereka udah luar biasa spesifik gitu kan ya. Moto yang dipegang oleh mereka gini, jika Genghis Khan mampu menaklukkan 3 benua, kita taklukkan seluruh benua katanya. Moto gitu. mereka ya. Motonya yang dipegang. Untuk mewujudkannya apa? Bergeraklah kalian ke seluruh penjuru dunia, seperti menyeberangi sungai yang dalam, dasarnya licin, airnya deras, tidak ada pegangan. Yang penting kalian tidak jatuh. Berdiri. Betul. Apa itu? Tidak keluar dari komunitas. Jadi di mana-mana mereka kan 2 kewarganegaraan, makanya jangan nikah dengan orang lokal. Ada juga. Ya, kalau nikah dengan orang lokal, dikeluarin dari komunitas. Oh gitu Kang ya. Betul lah. Ini saya ketemu dengan Pak Robi, Dr. Robi lah. Kata saya, Pak Dr. Robi, saya tahu dari wajahnya pun Chinese. Kok Pak Dr. Robi gitu ya, bisa aktif di BUMD Kabupaten Serang? Kata saya itu. Kata temannya ada di sana itu, Pak Dr. Robi itu adalah adeknya James Riyadi. Gak percaya saya. Adek kandung. Disimpan di desa ya. Kata saya, kenapa ini? Karena saya masuk Islam, nikah dengan orang Banten, dikeluarin dari komunitas. Oh, dikeluarin dari komunitasnya. Hilang 2 kewarganegaraannya. Iya. Makanya tadi, yang penting tidak jatuh. Maksudnya jangan sampai keluar dari komunitas. Ya. Nah, ini mereka sangat kuat sekali gitu ya. Kan ini memetakannya hampir 100 tahun nih. Mereka itu bergerak gitu ya. Simo itu kan mendorongnya seperti itu gitu ya. Mau itu kan bergerak lah gitu ya. Mau Zedong kan. Iya, betul. Kan mereka yang mempeloporinya gitu ya. Nah, nanti suatu saat kita akan menyatu. Begitu teknologi digital ada, teknologi informasi, menyatulah Cina seluruh dunia. Jadi kalau sekarang Cina penduduknya miliaran gitu ya, itu karena seluruh dunia. Jadi jangan dikira itu di daratan Cina saja gitu ya. Di luar pun dihitung karena 2 kewarganegaraan. Jangan-jangan di Indonesia udah banyak juga Kang ya? 20% lah. 20% ya? Betul. Kalau dihitung itu kan. Nah ini mereka tadi ada yang berafiliasi gitu ya, menikah keluar berarti dari komunitas gitu ya. Ada yang tetap bertahan. Nah ini yang bertahan ini apapun ambigu gitu ya dia. Karena memang dia menganut 2 kewarganegaraan gitu. Nah berangkat dari sana, kemudian pemerintah memikirkan juga bagaimana supaya 9 juta diaspora Indonesia yang ada di luar negeri bisa berkontribusi kepada negeri gitu ya. Nah itu. Tapi kita tadi
Kalau kita ingin kan sekarang udah startup gitu ya, artinya berbasis aplikasi lah. Iya. Manfaatkan itu sebagai jaringan bisnis untuk membentang kembali ke kejayaan masa Nusantara gitu ya. Jadi berpeluang kita itu. Iya. Nah, itu kalau dihitung banyaknya di Taiwan banyak gitu ya. Iya. Di Hong Kong banyak. Kemudian di mana? Apalagi kalau di Malaysia gitu ya. Malaysia mah udah banyak. Malaysia, kemudian di Timur Tengah. Timur Tengah. Dekat sekali ke Turki gitu ya. Di Turki pun banyak kita itu. Banyak, Kang. Nah, Yang mungkin harus ekspansi ke Amerika Latin kayak Betul. kita kurang Kang ya ke sana ya. nah, ternyata di Kanada banyak. Karena ada banyak ya. Iya, di Kanada, di Texas. Tapi tadi ketika datang ke sana, kata teman-teman yang main ke sana, kata, bahasanya bahasa Sunda gitu ya. Tidak menghilangkan identitas ya. Tapi Chinese yang lahir di kita, keturunan Tionghoa juga gitu ya. Iya. Nah, jadi lahir di Bandung, mereka berani ekspansi gitu ya. Iya. Nah itu yang harus dicontoh. Iya, iya. Jadi di kita itu merantau itu hese gitu ya, susah gitu. Nah ini mereka harusnya pergi lah. Merantau dengan tadi, tentu saja dengan bekal. Iya, iya. Saya selalu Pak Eka ya selalu menyampaikan, nenek moyang kita seorang pelaut. Kata saya beberapa pertanyaan. Ya kita bedah gitu ya. Pertama, seorang pelaut itu untuk melautnya pakai apa? Ya, perahu kan. Punya perahu pinisi, Iya. ya kan? Karya bangsa sendiri gitu ya. Betul. Dibuat dari kayu, kayunya kayu apa? Kayu perlak. Itu kayu besi gitu ya. Iya. Yang kena air itu bukannya Nggak akan rapuh gitu ya, malah dia tambah kuat gitu ya. Dan itu sangat laku di pelaut-pelaut Viking gitu ya, di Norwegia atau di Islandia, di Skotlandia gitu ya. Kita punya bahan itu. Kemudian yang kedua, dia menaklukkan samudra. Pertanyaannya untuk apa? Main-main gitu ya. Pasti kan bukan gitu ya. Ekspansi bisnis. Pasti ekspansi bisnis. Iya. Dan ketika dia menaklukkan samudra, pasti yang dituju adalah pelabuhan. Iya. Ketika ditanya ke pelabuhan, bawa apa dia gitu ya? Iya. Sumber daya lokal. Iya kan? Betul. Pala, lada gitu ya. Kemudian apa dari Sulawesi ada kayu manis gitu ya. manis. Ada gambir dari Sumatera Utara dan Selatan. Ada barus, kapur barus gitu ya. Ada kayu perlak tadi dari Aceh gitu ya. Kemudian masuk ke wilayah Jawa ada lada, ada nila gitu ya, pewarna yang diakui di pasar Bizantium gitu ya. Nah ini kita punya komoditas lokal dan produk-produk turunannya gitu ya, yang waktu itu sudah dibawa. Barus itu kan produk turunan gitu ya. Iya. Getah barus diolah gitu ya. Itu paling mahal di dunia. Untuk apa? Mengawetkan mumi. Mengawetkan bumi kan. Iya. Dan waktu itu sampai gini, saking susahnya mendapatkan barus yang dari Nusantara, si orang-orang Firaun ini sampai milih nyari gitu ya. Alternatif, nyebutnya alternatif. Berarti kan bukan prioritas gitu ya. Berarti mahal yang kita gitu ya. Gambir. Gambir itu untuk apa? Permintaannya sangat tinggi. Ini kan rempah-rempah gitu ya. Iya. Gambir itu dipakai di India di blok itulah. Di Asia Selatan gitu ya. Asia Selatan. Ada India, ada Pakistan, Kashmir termasuk, ada Bangladesh gitu ya. Banyak fungsinya. Pinang. Itu luar biasa tuh. Iya. Saya nanya ketika dari Riau ya, di Indragiri Hulu dan Hilir, banyak yang menjemur pinang gitu ya. Ini untuk apa gitu ya? Dia ekspor itu. Ekspor. Kemana? India dan Pakistan gitu ya. Iya. Nah, berarti kan kita punya komoditas lokal gitu ya, yang siap untuk diperdagangkan di dunia dan orang lain tidak punya. Dan sangat bernilai. Betul. Kita punya manggis lah sekarang ya. Manggis itu kan hanya kita yang punya di seluruh dunia itu. Jadi nggak ada pohon manggis? di Nggak ada. Indonesia, kan, ya? Nggak ada. Apalagi di negara 4 musim gitu ya. Iya. Mohon maaf. Nggak akan hidup. Bukan nggak akan hidup. Cina pernah membuat. Itu ketika presentasi di IPB, yang si peneliti Cina itu dengan menggunakan teknik nuklir, dia bisa mengembangkan manggis tanpa biji. Oh. Kata saya, wah luar biasa ini bisa keteteran kita. Bener berhasil, tapi begitu dicicipi, kecutnya minta ampun. Kenapa? Mereka nggak sadar. Ini keunggulan negeri-negeri tropis gitu ya. Iya. Nah, itu keunggulan kita. Kita lihat ke timur gitu ya. Hampir setiap daerah kita punya komoditas unggulan gitu. Iya. Dan itu sengaja dihabisi. Contoh aja kelapa. Kelapa itu serba guna gitu ya. Iya. Banyak fungsinya, tetapi kenapa dimatikan oleh kelapa sawit gitu. Ya ini kan pertanyaan kita gitu ya. Kelapa sawit bukan komoditas kita, impor dari Afrika Barat gitu ya. Dikembangkan baru tahun 1918, 1923 gitu ya. Tapi kenapa begitu merajai sekarang? Kita dijajah tuh. Saya menyebut food war gitu ya, perang pangan itu. Nah itu ada upaya untuk pengendalian. Kenapa? Ya tadi, oke, betul berfungsi, ini merupakan sumber dari bioenergi gitu ya. Iya. Tapi untuk konteks tadi, daya saing, tetap kita memiliki banyak pesaing termasuk di Afrika, di negeri asalnya gitu ya. Bahkan sekarang lagi babak belur Kang ya, Betul. sawit ini. Kakao.
Iya. Kakao itu bukan dari kita, Amerika Latin gitu ya. Latin. Nah, tapi kita ketergantungan. Sementara ketika kita ketergantungan, yang paling membahayakan pasar, dikendalikan. Makanya sampai sekarang kakao itu dijual dalam bentuk komoditas. Sawit, CPO komoditas juga gitu ya. Iya. Nah, apalagi sekarang kalau kopi, saya yakin kopi dari kita. Masih menjadi pertanyaan kopi dari Yaman katanya gitu ya, dari Arabica gitu ya. Itu mah akal-akalan pedagang Yaman. Karena dijual di sana beneran. Karena dijual di Bizantium, Iya. orang Eropa bertanya, ini dari mana gitu ya? Dari Yaman. Kopi Arabica, oh dari Arab gitu ya. Padahal takut ketahuan dari mana sumbernya. Ini contoh apa coba? Apa kan? Saya baca di suatu buku ya. Iya. Dia mengatakan begini, orang pedagang-pedagang dari Eropa itu nanya ke pedagang Yaman. Ini sangat disukai yang namanya apa? Yang namanya cinnamon. Cinnamon. Kayu manis. Kayu manis. Itu kan di Belgia ya? Atau Norwegia atau apa? Cinnamon itu dibuatnya asli namanya cinnamon itu ada kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Ya? Dari Sulawesi asli. Ya? Itu ketika si pedagang-pedagang Eropa bertanya ke pedagang Yaman, kamu dapatnya dari mana gitu ya kayu manis itu? Apa jawaban orang Yaman itu? Para pedagang Yaman itu? Kita dapatkan dari sarang burung di Afrika. Gelo kan? Saking tidak ingin ketahuan. Jadi kopi G asli dari kita. Dasarnya apa coba? Mohon maaf gitu ya. Iya. Sejak zaman Hindu atau sebelum Hindu pun kopi itu sudah ada. Sudah ada ya Kang ya? Sudah ada. Itu kan sesajian, sesuguh. Ya kan sesajian itu ya. Iya. Kopi pahit itu sesajian. Oh. Iya. Sesajian itu sebetulnya bukan dianggap sebagai sesuguh itu. Sesajian itu pengajian katanya. Jadi kopi itu udah ada gitu. Kalau pengajian di saya tuh Masih ada kan? Susu, ada kopi, ada teh ya. Betul. Nah, itu teh kan gambaran gitu ya. Gambaran nah, itu budaya sudah ada. dari dulu, Jauh, ya. betul. Jauh sebelum kolonial Belanda dan Inggris datang ke kita, itu sudah ada. Kopi itu. Di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan itu. Jadi pertanyaannya, asli, saya yakin asli. Karena apa? Sudah ada catatannya di Aceh. Sudah ada catatannya di Sumatera Barat. Meskipun ujungnya ditipu. Jadi sampai sekarang di Sumatera Barat dan Aceh, banyak yang masih memanfaatkan daunnya. Daun kopi. Betul. Dalam catatan sejarah saya baca gitu ya. Ketika ditanam gede-gedean, orang lokal bertanya, itu bijinya untuk apa? Biji kopi itu ya? Untuk misiu. Misi kopi. Benar atau enggak, tapi itulah gitu ya. Ditipu. Saking kan kebayang kan makan misiu gitu ya, meledak gitu ya. Akhirnya daunnya yang dimakan. Daunnya yang dimakan. Ini ada dalam catatannya, ditipu katanya gitu ya. Nah, di kita pun sama. Selama ratusan tahun mengembangkan kopi dalam investasi gitu ya di Pulau Jawa, kultur stelsel gitu ya, atau Prenger stelsel gitu ya, tidak bisa mencicipi kopi itu. Karena tidak bisa mencicipi, karena tidak boleh, bisa dihukum kan. Nah, maka mereka diam-diam ngambil yang dari kotoran luwak itu, ya kan, dicuci, dijemur, saking ingin mencicipi, ya, saking ingin mencicipi. Itu generasi keberapa gitu ya. Nah, ketika ada di sangrai gitu ya, di roasting, enak juga. Enak si orang Belanda, kabita gitu ya, kok saya ngeunah gitu ya. Di asaan, oh ternyata lebih enak. Lebih enak kopi luwak daripada kopi biasa ya. Jadi asal mulanya dari kita juga gitu ya. Kita ya sebenarnya. Nah ini contoh konkret gitu ya. Jadi apa yang akan kita bisniskan di jalur sutra baru itu dalam konteks pemanfaatan tadi ya. Satu ekspansi startup, yang kedua pemanfaatan atau peningkatan derajat diaspora Indonesia lah, ya terutama yang PRT tadi gitu. Jadikanlah sebagai jaringan bisnis yang kita akan lebih banyak memanfaatkan jalur virtualnya gitu ya di jalur sutra itu. Tadi harus berbasiskan kepada komoditas lokal kita. Betul. Kalau enggak keteteran kita gitu ya. Karena kita akan selalu jadi bulan-bulanan para pedagang yang di sana. Memang yang kita dari awal diciptakan untuk hanya supplier aja kan kita. Bukan supplier lagi. Subsistensi hanya memproduksi aja gitu. Betul. Jadi kita itu hanya memproduksi ruang investasi pangan gitu ya. Hasilnya ya dijual oleh mereka gitu. Nilai tambahnya banyaknya di sana ya. PTPN memang mengolah kopi, mengolah teh gitu ya, atau mengolah sawit gitu. Tapi dijualnya komoditi, mohon maaf. Bulky sifatnya gitu ya, sehingga murah sekali gitu. Nah, bagaimana kita sekarang contoh nih. Ini menarik Kang Eka ya. Di Rancakalong itu ada satu komunitas kopi buhun. Kopi buhun. Dia mengolah roasting lengkap. Dia punya barcode segala macam. Lengkap lah dengan big datanya gitu ya.
baik JMP-nya, JEP-nya gitu ya, GMP-nya, kemudian GPP-nya gitu, dilengkapi semuanya si komunitas ini. Iya. Nah, kemudian dia packing, ukurannya macam-macam lah, ada 0,5 kilo, ada 1 kilo gitu ya. Packing, barcode, lengkap, merek segala macam. Iya. Dia jual ke New Zealand, ekspor. Jual ke New Zealand? Ekspor. Apakah ke negara, ke pengusaha? Bukan. Ini bisnis custom. Nah, mekanisme yang terjadi tadi end to end. Di sini produsen, di sana konsumen. Komunitas kopi shop yang ada di New Zealand. Oh, jadi di sana langsung ke komunitas kopi shop iya, ya, Kang? langsung ke komunitas kopi shop. Kata saya, siapa yang mentautkannya, Kang? Kata si orang Pak Rancakalong, kaleresan aya orang Sumedang anu di New Zealand. Dialah bridging. Jembatannya. Jembatan Iya. dari diaspora kita. Betul, Di luar, diaspora kan? kita. Nah, posisi dia kan bridging gitu ya. Iya, Nah, iya. itu harus berperan seperti itu. Nah, yang menarik begini. Ketika produk dikirim, dibawa oleh si bridging ini. Kemudian ditawarkan ke komunitas kopi shop. Nih, kami punya produk kopi asli gitu ya. Disebutnya kan specialty kopi gitu ya. Kopi buhun namanya. Masuknya dalam payung Prenger. Priangan. Priangan. Ya, ininya big datanya gitu ya. Jadi ini masuknya ke kopi Prenger gitu ya. Kemudian dicoba oleh mereka. Kata mereka ke si bridging ini, tolong jangan terlalu gosong ngerostingnya. Kadar airnya segini. Telepon ke Sumedang. Kang, jangan terlalu gosong roastingnya. Diturunkan lagi kadar airnya sekian. Kirim lagi. Mereka coba lagi. Masih kurang katanya. Turunkan lagi gitu ya, masih gosong gitu ya. Turunkan lagi, telepon lagi ke sini. Sampai kemudian sepakat. Ini dikirimkan lagi ke sana, kata si komunitas yang ada di New Zealand. Pas. Inilah yang namanya co-quality. Kualitas yang dibangun bukan atas dasar standar korporasi, tapi standar bersama. Itu kan standar kolaborasi gitu ya. Jadi kualitas pun sama. Ada co-creation, value co-creation gitu ya, value co-innovation, value co-capture gitu ya. Satu lagi adalah value co-quality. Ini luar biasa. Jadi sepakat nih, oke, siap, berapa kirimnya? 45 kilo per bulan. Kirim 1 kali. Nah begitu makin dirasakan oleh si komunitas yang ada di sana, wah enak juga gitu ya. Naikin 1 bulan 2 kali kirimnya, jadi 90 kilo. 1 tahun nilainya setara dengan mengirim 1 kontainer. Yang berupa komoditas. Luar biasa, inilah bisnis custom. Bisa kok komunitas dengan komunitas itu. Nah ini yang kurang digarap Pak Eka. Jadi si startup itu harusnya seperti itu gitu ya. Berpikirnya sudah ke depan. Betul. Nah yang menarik lagi, kan ini sibuk nih anggota komunitas itu gitu ya. Ini masing-masing memproduksi kopi gitu ya. Nah, bagaimana supaya kualitas ini bisa dipahami bersama? Ketika permintaan dari sana seperti ini gitu ya, nah mereka pintar. Ada sih yang muda ini milenial di sana, yang jago juga. Untuk apa? Mengkoordinasikan, mengikat. Maka disebut kalau yang antar komunitas disebut bridgingnya. Ini bondingnya, pengikatnya. Jadi harus ada ini. Yang muda ini pengikat si teknotalent itu gitu ya. Nah ini benar. Jadi kita bisa ekspansi ya. Itu contohnya gitu ya. Nah itu ternyata bukan hanya di kita gitu. Di Jogja ada, di Jember ada gitu ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita melakukan ekspansi keluar. Tapi tadi Pak Eka satu lagi, ada diaspora kita yang menjadi bridging di luar itu. Nah, bisa nggak itu difungsikan gitu ya? Jadi mungkin karena faktor akses saja sekarang itu. Kalau produk yakin sudah memenuhi kriteria gitu ya, atau minimal tadi dibangunlah co-quality gitu ya. Ini yang harus ditekankan oleh kita. Betul. Baik, menarik sekali Kang Iwan ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspansi, co-quality dan memanfaatkan jaringan diaspora kita. Oke Kang, sebelum ditutup, ada kalimat penting nggak kan kira-kira untuk bisa membangkitkan semangat startup nih yang sedang berjatuhan nih? Kira-kira apa Kang? Iya. Yang pertama, hindari involusi. Ya. Kalau ingin menghindari involusi, berarti data harus kuat. Ini BPS harus bekerja juga nih, iya kan? Jangan diem aja gitu ya. BPS harus mapping nih. Ini kan fungsinya di sana gitu ya. Jadi jangan sampai buta terhadap perkembangan startup gitu ya. Kemudian yang kedua traffic. Mulailah manfaatkan ya. Manfaatkan data gitu ya. Bagaimana
memetakan traffic dalam 5 tahun ke depan. Iya. Betul Pak Eka, sekarang itu komersial. Yang namanya e-commerce itu ya, Shopee, Blibli, kemudian apa lagi? Tokopedia. Tokopedia itu komersial, Wanipiro baru dikasih data. Iya. Tapi ada media sosial. Pertama adalah Facebook, ya kan? Iya. Facebook Ad bisa dimanfaatkan oleh kita. Kemudian yang kedua Instagram, yang ketiga TikTok. TikTok lagi naik daun sekarang. Betul banget. Itu manfaatkan karena apa? Datanya masih gratis. Kenapa saya menyarankan untuk memanfaatkan media sosial itu? Tidak tahu juga sampai kapan itu gratisnya kan ya. Iya, iya. Dua-duanya juga kan si Facebook, Instagram miliknya si Mark Zuckerberg gitu ya. Iya. Komersil juga nantinya. Iya. Kemudian ekspansi keluar si tadi jangan jago kandang itu ya. Iya. Nah, untuk ekspansi keluar saya menyarankan tolong apa yang mau dikembangkan, dibisniskan ke luar negeri, specialty. Specialty. Specialty, commodity gitu ya. Iya. Sehingga apa? Bukan hanya mengangkat bukan mengangkat citra lama Nusantara gitu ya. Iya. Tetapi juga akan memiliki daya saing berkelanjutan. Iya. Saya selalu diskusi dengan Pak Eka kan ya tentang itu, sustainability, Iya. competitiveness gitu ya. Jadi tadi yang specialty itu apa saja? Banyak. Ya kan? Dari mana datanya? Bongkar saja di indikasi geografis. Yang sudah memiliki indikasi geografis berarti big data sudah ada. Nah, di kita yang memiliki umur ekonomis lama misalnya gitu ya. Contoh kopi oke gitu ya. Kemudian sekarang kalau berbicara tentang komoditas palawija gitu ya. Iya. Kita memiliki banyak tuh di kita itu kan ya. Tetapi tadi yang specialty apa gitu. Kalau di hortikultura kita punya manggis gitu ya. Iya. Kemudian masuk ke timur. Di timur juga kita punya banyak gitu ya. Termasuk tadi kayu manis, dibangkitkan lagi lah. Pala, lada gitu ya. Nah, sekarang untuk Pulau Jawa kita tahu lah. Misalnya antar di Temanggung gitu ya. Antara Sumbing, Sundoro, kita kenal dengan apa? Tembakau Sirintil gitu ya. Tembakau. Wah, itu luar biasa tuh. Kualitas Tembakau kualitas nomor 1 nggak ada yang punya tuh. di dunia kan. Ah, beneran. Nah, itu specialty itu gitu ya. Nah, jadi kalau ingin ekspansi pakai specialty. Pertama tidak punya pesaing, yang kedua mengangkat lokalisme gitu ya. Nah, itu dengan lokalisme ini kan komunitas bakal hidup gitu ya. Itu kuncinya lah. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Iwat. Banyak sekali informasi ya kawan-kawan Agri Indonesia bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan ya. Selalu ada jalan, selalu ada harapan ya ketika kita ingin bangkit dari keterpurukan. Oke teman-teman sekalian, demikian diskusi kita kali ini di sesi ketiga dari Ngopi Instan, yaitu ngobrol inspiratif sosek pertanian. Oke, Kang Iwan, mungkin kita bisa sudahi diskusi kita. Terima kasih banyak, Kang Iwan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, oke teman-teman semua, bye-bye.